Kalau setan pasti ingin kita dipecah belah. Tapi jangan menangkan setan. Kita mau memenangkan raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Jadi dengan apa? Udah matikanlah semua itu akunya itu. Siapa yang benar itu urusan Tuhan. Kita bukan hakim. Siapa yang hebat itu urusan Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih upah masing-masing. Itu yang kita rebut. Karena kita ini adalah raja-raja kecil dan imam-imam. Tadi kita sudah baca itu, Wahyu 20 ayat 6. Baru itu nanti masuk di apa? Kerajaan 1000 tahun. Dan kita akan duduk di tahtanya Tuhan. Ini, saudara-saudaraku, menghakimi para malaikat-malaikat. Itu, saudara-saudaraku. Jadi luar biasa hikmat itu Tuhan berikan bagi kita. Luar biasa kasih Allah itu kepada manusia. Jadi Allah, malaikat, manusia, setan. Ya, setan ini dikasih kesempatan, saudaraku. Tapi bukan untuk bertobat, supaya dia tidak bisa menuntut. Dan kepada setan itu dibuat mengalahkan dia, tidak dengan perang pedang, tapi dengan Yesus merendahkan diri dan mati tersalib, mati keakuan. Tidak boleh melanjutkan ibadah saat ini kepada kita semakin melihat pelayanan di akhir zaman ini. Dan supaya kita juga semakin menyesuaikan hidup kita, pelayanan kita tidak lagi hanya karena mau sendiri, tidak lagi hanya karena ikut-ikutan, tapi harus ngerti. Itu sebabnya saya pikir semua yang tidak ikut ibadah pelayanan ini karena kita sudah komitmen mengadakan pelayanan untuk mengawali pelayanan 2026, sadar diri dengan senang dia tidak memiliki bahan untuk pelayanan 2026. Harus tunggu waktu lagi, ada nanti ibadah pelayan lagi. Karena jangan kita nanti melayani masing-masing dengan cara sendiri. Jadi harus dengan sesuai dengan firman Tuhan, supaya ada kesehatan. Untuk itu kita akan membaca firman Tuhan, dan saya berdoa kita bisa mengerti, menangkap, dan mengambil kesimpulan berdasar firman Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca dalam Wahyu pasal yang ke 22. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Ayat yang ketiga, kalau sudah dapat bersama kita baca 1, 2, 3. Maka tidak akan ada lagi laknat, kata Allah, kata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ini adalah ibadah di
Yerusalem baru. Ibadah di Yerusalem baru. Jadi ini bukan di dunia. Ini ibadah di Yerusalem baru. Arah ibadah kita, arah pelayanan kita harus mengarah ke sini. Bukan karena lihat di sana begini, di sana begini, di sana begini. Semua yang ada di dunia ini itu bukan contoh. Tapi firman Tuhan itu adalah contoh. Dan pimpinan Tuhan itu yang harus kita ikuti. Jadi jangan sampai berdasar tanpa firman. Gak ada artinya bagi kita. Itu adalah ibarat orang yang membangun. Bagaimanapun bangunannya, tapi bangunannya itu dibangun di atas pasir. Dan kalau sudah ada waktunya, ada angin, ada badai, ada tantangan, semua itu akan rubuh. Ini sebabnya harus kita mengerti pelayanan akhir zaman. Makanya saya jauh-jauh hari saya bikin umumkan supaya kita masing-masing ada ibadah iman diawali. Ya. Ini sebabnya saudara-saudaraku, ibadah kita harus sampai mengarah ke ibadah yang ada di Yerusalem baru. Karena kita sudah yakin kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Amin, saudaraku. Jadi kita tidak akan buang-buang waktu lagi ke sana kemari tanpa dasar, tanpa arah. Tapi sekarang harus ada dasar dan harus ada arah. Mau siapapun yang melayani, mau pendeta, mau siapapun, pengurus, bishop, apa saja pun tanpa sesuai firman, gak ada artinya. Nah, jadi saudara-saudara, biarpun bukan pengurus, bukan bishop, bukan apa-apa pun, tapi kalau kita nanti sesuai dengan firman, itu di hadapan Tuhan indah sekali. Dan apa yang kita lakukan bukan hal yang bermain-main. Sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, apa yang ada sini, ini adalah tata cara ibadah di bumi. Tetapi ini adalah contoh yang dari surga. Haleluya. Nah, kita mau baca dulu dalam Keluaran pasal 25 ya. Mulai 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepada aku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, linen halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tatahan untuk baju efod, dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku berdiam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu
sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikian harus kamu membuatnya. Inilah tempat ibadah kita. Haleluya. Amin, saudaraku. Dari mana contohnya? Dari surga. Ini, saudaraku. Saya juga tidak mau capek-capek nyari-nyari di mana-mana, di YouTube, di apa dia. Tidak. YouTube belum tentu dapat ini, saudaraku. Tuh. Tapi kalau kita boleh mengerti, Tuhan mau pakai kita pelayanan yang sesungguhnya, yang berdasarkan contoh yang dari surga, ibadah yang dari surga. Haleluya. Saya bersuka cita, saudaraku. Itu sebabnya pelayanan siapapun, pastor katanya, bishop katanya, eporus katanya, apalagi semua itu. Nah, kalau tidak sesuai dengan dari surga, saudaraku, mau kemana dia? Tidak ada contoh dari dunia ini, dari mana-mana pun yang berkenan kepada Tuhan. Dari Tuhan harus untuk Tuhan. Tidak mungkin manusia bisa berkenan berbuat kepada Tuhan tanpa Tuhan pimpin. Malah semua manusia sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan Allah. Jadi kalau kita juga beribadah, tidak ada ibadah dari manusia yang menyenangkan Tuhan. Tapi kalau manusia beribadah sesuai firman Tuhan, kehendak Tuhan, itu baru berkenan kepada Tuhan. Makanya, saudaraku, saya ajak saudara-saudara untuk ibadah imam, supaya kita ini tidak melayani asal-asalan. Dan kalau asal melayani asal-asalan, buat apa, saudaraku? Cuma capeknya doang, nggak ada artinya. Tapi sekali kita beribadah, apapun yang kita berbuat sesuai firman, pasti berkenan kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ini, saudaraku. Itu sebabnya ibadah sekarang harus semakin mengarah seperti contoh yang dari surga. Kalau tadi kita sudah baca Wahyu 22 ayat 3, itu ibadah di surga. Saudara-saudaraku, itu sudah ibadah sampai di dalam puncak. Tidak boleh masuk ke Yerusalem baru sedikit pun noda. Haleluya. Nah, jadi kita harus semakin ada penyerahan, saudara-saudara, untuk itu. Itu sebabnya ibadah-ibadah saat sekarang ini segala macam, segala corak, mungkin dibumbuilah supaya enak, tapi bukan indah di dalam pimpinan Roh Kudus, tapi indah hanya di keinginan daging manusia dengan segala apapun ya yang mereka lakukan. Ini, saudara-saudaraku, itu sebabnya menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikian harus kamu membuatnya. Ini semua hidup kita, semua tindakan kita, semua pelayanan kita harus menurut contoh yang dari surga. Ini, saudaraku. Saudara setuju? Amin. Karena kita rindu ke surga. Tapi kalau kita hanya dipuji orang, dilihat orang, supaya ya tenar di orang, buat apa, saudara-saudara? Karena tidak ada seorang pun yang berkuasa nanti di sana kecuali hanya Tuhan sendiri. Tuhan yang menentukan semuanya.
Kehebatan manusia, apapun manusia, sehebat bagaimanapun, tidak ada artinya. Kalau Tuhan kita agung dan besar, inilah yang menentukan semuanya. Raja segala raja. Tuhan atas segala Tuhan. Di dunia ini Tuhan itu udah besar. Tapi di atas Tuhan itu adalah Tuhan. Ini saudaraku. Perhatikan ya, jangan sampai tidak mengerti saudaraku ibadah imam ini. Nanti tolong ulang-ulang lagi. Hidupnya dibuat lebih bagus lagi. Dan harus diperhatikan. Ini kita sudah semakin akhir zaman. Sekarang ini ilmu saja maju saudaraku. Orang-orang sekarang bisa lebih pintar dari guru asal mau terus cari ilmunya. Itulah masalah. Kadang-kadang gurunya belum tahu, mahasiswanya sudah tahu. Karena sudah ada di GPS, di pilot, di GPT, apa lagi? Ya, macam-macam lah, saudara-saudara. Ya, ini. Betul apa enggak? Bisa murid sudah lebih pintar sekarang dari guru. Ada yang jawab? Ya kalau muridnya yang benar-benar nyari, bisa. Karena apa? Belum dipelajari, bahannya udah keluar. Betul apa enggak? Kalau itu sudah ada bahannya, berarti murid yang rajin bisa lebih pintar dari guru. Gitu. Jadi Alkitab juga ada. Aku lebih pintar dari pengajarku. Kan itu dari guru. Gini saya. Tapi kalau ini Alkitab ini dia pun guru, tapi Roh Kudus yang bisa menyelami apa yang ada pada Allah. Jadi tidak cukup hanya manusia, tapi hanya dipimpin oleh Roh. Kita kalau ada Roh Tuhan, baru sudah itu. Kalau di kuliah bisa mahasiswa ya nggak pun dibilang lebih pintar menyamai gurunya, sampai gurunya kadang bingung-bingung. Ya, aku mau ngajar apa aja lagi, orang murid-murid atau mahasiswa sudah pada tahu gitu ya. Nah, jadi saudara-saudaraku, ibadah kita harus meningkat di akhir zaman ini, dan ibadah kita tidak menurut contoh yang dari bumi ini. Jadi harus berserah kepada Tuhan. Haleluya saudaraku. Nah, jadi sudah tahu arah pelayanan kita kemana. Menurut contoh yang dari surga, untuk berkenan dengan ibadah yang ada di surga. Makanya pelajaran ini adalah pelajaran yang turun dari surga. Karena Tuhan menyuruh kepada Musa, sesuai dengan apa yang kutunjukkan kepadamu di atas gunung, engkau harus membuatnya. Jadi ibadah di surga itu di dalam tempat yang paling tinggi, di sini ruang Maha Kudus. Di surga itu enggak ada, sekarang saya tidak lagi mengatakan surga. Di Yerusalem baru, karena Wahyu 22 itu Yerusalem baru. Haleluya. Nah, Yerusalem baru itu masuk di situ tidak ada dosa. Kita sudah sering baca Wahyu 21 ayat 8. Siapa yang sudah hafal juga ya? Nah, yang kedua Wahyu 22 ayat 27, 22 ayat 15. 21 dulu ayat 27 di tempat tadi yang pertama 21 ayat 8, baru ayat 27, 22 ayat 15. Tidak ada dosa sedikit pun. Sudah harus ke sana kita. Makanya saudaraku, yang melayani itu semoga kita semua mau. Haleluya. Yang pelayan itu Lewi, imam, dan imam besar. Haleluya. Lewi
hanya sampai di halaman. Haleluya. Nah, imam biasa ruang suci, imam besar ruang Maha Kudus. Ya, siapakah Lewi ini? Saudara-saudaraku, dulu Lewi adalah salah seorang anak dari Yakub. Tapi untuk sekarang, siapa yang mau sungguh-sungguh menyerahkan diri, itulah pelayan bagi Tuhan. Lewinya Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita baca dulu Keluaran 2026. Tuhan harus memberkati kita semua. Pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Keluaran 32 ayat 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Bani itu apa artinya? Suku atau keturunan Lewi. Nah, saudara-saudaraku, ya, ini adalah setelah Musa turun dari gunung. Dia melihat bangsa Israel menyembah berhala. Ya. Tuhan ingin memusnahkan, tapi Musa memohon-mohon, janganlah. Maka dari situlah Musa berdiri di gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Inilah permulaan ada Bani Lewi. Dan dari Bani Lewi ini nanti ada imam. Dan dari imam itu nanti ada imam besar. Jadi harus ada, pertama, Lewi yang mau memihak kepada Tuhan. Baru dari Lewi yang memihak kepada Tuhan, nanti yang paling lebih baik ya dipilih menjadi imam. Dari imam ini, yang orang Lewi jadi imam ini, yang lebih baik lagi satu. Itulah imam besar yang melayani di ruang Maha Kudus. Haleluya. Dan itulah contoh ibadah yang kita sudah baca dalam Wahyu 22 ayat 3. Itu ibadah di Yerusalem baru. Itu sama dengan ruang Maha Kudus. Kenapa? Karena mau masuk ke Yerusalem baru sudah diseleksi. Tidak boleh sedikit noda. Nah, jadi saudara-saudaraku yang rindu melayani Tuhan, bergumul untuk memihak kepada Tuhan. Dan memihak yang sungguh-sungguh, dari penyerahan diri, terbuka. Jangan asal begitu-begitu saja. Aku suka melayani, aku memihak. Jadi memihak itu juga berserah. Lagi mau-mau. Saudara-saudaraku, ini saya bersaksi. Saya ini masih bisa bergerak. Saya usahakan. Rusuk saya pun patah. Waktu saya mau ke pedalaman. Ada itu. Ya, ada retak karena saya juga pernah baru jatuh juga. Sama ibu gembala waktu baru pulang dari doa. Saya lanjut, saya tidak mau pulang tanpa pelayanan. Sampai selesai pelayanan. Baru
saya pulang. Saya masih di NJE pada saat itu, mereka tahu. Nah, jadi kalau hanya sakit kepala langsung nggak mau melayani, penyerahan apa? Dikit saja penyerahannya. Makanya Yesus imam besar, mulai dari dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, mengambil rupa manusia. Di dalam manusia dia mengambil posisi hamba. Dan sebagai hamba dia taat sampai mati. Harus meningkat pelayanan kita. Jangan asal-asal lagi, saudaraku. Makanya kalau tidak ikut ibadah pelayan, sedikitnya nanti harus bikin tercatat, diambil dari YouTube. Kalau enggak usah melayani lagi untuk 2026. Buat apa? Kita tidak sejalan. Kita tidak satu tujuan. Dan bukan diawali dari penyerahan yang benar. Untuk datang ibadah pelayan saja tidak bisa. Bagaimana? Apalagi nanti untuk mati seperti Yesus. Taat sampai mati. Kapan bisa? Ini sebabnya, saudaraku. Biar udah hujan-hujan dikit, maju aja lah. Biar sakit-sakit kepala dikit, maju aja lah. Justru nanti Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kesembuhan. Tunjukkan perjuangan yang sudah ada. Mulai dari baru penyerahan, memihak kepada Tuhan. Bukan memihak kepada kesenangan, bukan memihak kepada maunya sendiri. Nah, jadi kalau bahasa Batak suka-suka pula. Karena itu Indonesia. Kalau bahasa Batak, kumat. Jangan, saudara-saudaraku. Sudah ada komitmen. Pelayan itu Lewi. Lewi itu harus memihak. Siapa yang memihak kepada Tuhan? Inilah termasuk saya undang untuk jadi pelayan. Saudara ini ada yang memihak kepada Tuhan. Termasuk pertamanya. Jadi kalau sudah dipanggil nggak mau, itu bagi dirinya sendiri, itu betul beda. Kita bukan berlebihan, bukan yang nggak perlu, tapi nanti layak dulu ada penyerahan. Nanti fase yang keberapa? Nggak tahu, nanti tahun depan kita baru bikin lagi, ya udah bikin lagi isi penyerahan tahun depan. Tapi untuk panggilan sekarang, ya cuma ini yang mau datang. Haleluya. Kita bukan asal-asalan, saudara. Tapi kita mau semakin mengarah. Yesus ada sebagai imam besar kita itu. Benar-benar, saudara-saudaraku, dia memihak untuk membela umat Tuhan dengan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengambil rupa manusia. Dalam keadaan mengambil rupa manusia, dia mengambil posisi hamba. Dalam posisi hamba bukan dia untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan taat sampai mati. Haleluya. Nah, inilah menjadikan dia raja segala raja. Tuhan segala Tuhan. Karena apa? Baca dulu Filipi 2 mulai 6. Ayo. Sampai 11. 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku
Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi dari penyerahan Yesus itu, di situ segala lidah mengaku, segala lutut bertelut. Itu adalah kuasa raja dan juga kuasa imam besar yang berkemenangan. Ini saudaraku. Nanti anak-anak Tuhan yang menang juga sama saudaraku. Raja-raja dan imam-imam. Wahyu pasal yang ke-20. Ayat yang ke-6. Ini untuk masuk dalam Wahyu 22 ayat yang ketiga. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus. Raja dan imam. Ini dalam ibadah surgawi. Dan itu dimulai dari kerajaan 1000 tahun. Ini sudah saudaraku. Jadi kalau sudah selesai masa antikris yang bertahan, dia bangkit, dia ikut di sini. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan, dia bangkit, dia ikut di sini. Pelayan-pelayan yang sesuai dengan firman Tuhan, dia ikut di sini. Imam-imam. Dan nanti Wahyu 22 adalah ibadah di Yerusalem baru dan bukan ibadah di bumi. Itu ibadahnya raja-raja dan ibadahnya imam-imamnya Tuhan. Beribadah kepada Tuhan yang maha besar, raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Amin saudaraku. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Jadi saudaraku, kalau kita melayani harus kita merasa ada anak domba Allah ada di dekat kita. Sudah harus mulai begitu ya. Mau main gitar, mau main drum, mau main apapun, ya anggap sudah dekat Yesus kita ini. Jangan asal-asalan lagi. Main-main. Bukan dari hati, bukan dari penyerahan. Imam saja tadi, Lewi, harus diawali dengan memihak kepada Tuhan. Jangan memihak dunia. Jangan memihak aku. Harus memihak Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Ini pelayanan akhir zaman. Mau kemana melayani kalau tidak sesuai dengan ini? Tidak boleh masuk. Tidak terbuka pintunya Yerusalem baru. Mau kemana? Apa artinya? Ini sebabnya banyak yang terpanggil. Sedikit yang terpilih. 600.000 keluar dari Mesir. Mengalami kuasa darah domba Paskah. Tapi yang bisa lewat dari Sungai Yordan cuma berapa orang yang dari Mesir? Yosua dan Kaleb. Mari bersungguh-sungguh kepada Tuhan, saudaraku. Haleluya, biar semua diberkati Tuhan. Ini Tuhan mau memberkati kita, nggak asal melayani begitu saja. Dari yang kecil ini Tuhan bisa pakai semua. Iya. Ini saudara-saudaraku. Jadi Wahyu 22 ayat 3 adalah ibadah di sorga. Itu sudah melalui seleksi. Sebabnya saudara-saudaraku, pelayanan ini
bukan asal-asalan, bukan mau-mau sendiri, bukan cari-cari untuk ya apapun untuk kita, tapi biarlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dan itu nanti akan menempatkan kita dalam kerajaan Yesus, kerajaan 1000 tahun. Karena mereka di situ disebut raja-raja dan imam-imam. Apa itu raja-raja? Raja-raja adalah pemenang. Menang atas segala kuasa setan. Menang atas segala kuasa kedagingan. Menang atas segala apapun keduniawian. Itu raja. Pemenang. Dan menetapkan, saudara-saudaraku. Sebabnya tetapkan arah. Siapa yang mau memihak kepada Tuhan, marilah. Haleluya. Jangan kepada aku sekarang, kepada Yesus bersama kita. Kita harus di pihaknya Tuhan. Jangan asal pelayan-pelayan begitu saja. Semoga semua diberkati Tuhan. Semoga semua dikuatkan Tuhan. Semoga tidak hanya hobi-hobi, senang-senang, tapi ini harus tanggung jawab untuk hormat kemudian bagi nama Tuhan. Raja di atas segala raja. Kita raja-raja kecil, pemenang. Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah Tuhan kita. Ke situ kita melayani, saudaraku. Dari mana dia dapat raja segala raja? Itu tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Kalau kita baca ayat 9 itu, setelah dia melakukan itu semua, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia adalah raja segala raja. Atau di awal itu, segala lidah mengaku, segala lutut bertelut, Tuhan. Apa? Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Ini saudara-saudara. Sebabnya kalau kita mau melayani, diawali harus mau jadi memihak kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Itulah Lewi. Ini belum mencintai Tuhan. Ayo melayani. Nanti melayani asal-asalan aja. Dan saudara-saudaraku, kalau kita merasa ya sudah melayani di hadapan Tuhan, hati kita, sikap kita ya di hadapan Tuhan semua sopan. Haleluya. Pakaian kita yang harus ngerti sopan, karena kita di hadapan Tuhan, di hadapan raja-raja dia nggak boleh main-main, di hadapan camat atau lurah, di hadapan kampung aja RT, tidak boleh macam-macam, harus sungguh-sungguh. Ya, jadi apalagi di hadapan Tuhan, harus semua mengerti. Saudara-saudaraku, saya bukan peraturan baru, tapi Tuhan sudah menunjukkan bagaimana kita ke depan dan bagaimana kita mengikut Yesus, Raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Jadi kalau dia Raja segala raja, kita sudah raja-raja kecil. Haleluya. Mengambil keputusan dengan tepat, mengadakan posisi berdiri, bukan sebagai gelandangan, bukan sebagai manusia asal-asalan, tapi seperti raja. Ya, ini saudaraku. Kalau presiden saja atau camat atau apa di dalam posisi mereka kenegaraan, semua mantap-mantap saudaraku. Duduknya, bajunya, pangkatnya, apapun semua teratur. Amin. Raja rohani, apalagi tidak salah-salah. Haleluya. Jadi kalau sudah mulai masuk di dalam
tempat pelayanan, sebagai apapun, ingat, kita ada raja-raja kecil, dan kita adalah di hadapan Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi, biarlah roh Tuhan yang semakin membimbing kita di dalam pelayanan ini. Jadi mulai harus ada penyerahan yang baik. Itulah memihak kepada Tuhan. Di dalam penyerahan, dalam kebenaran, dalam kekudusannya, dalam kehendak Tuhan. Seringkali banyak melayani, tapi belum menyerah kepada kehendak Tuhan. Masih kepada kehendaknya sendiri. Maunya saya. Ada lagi melayani biar orang lain tergoda. Bisa juga, saudaraku, tapi bukan di sini. Tapi bisa juga ada. Ya, karena dia melayani bukan untuk Tuhan. Dia tunjukkan. Kalau umpamanya ada di situ yang dia senangi, wah tambah semangat dia. Tapi kalau enggak di situ, letoy. Jadi semangatnya itu semangat di situ, saudara. Tapi kalau kita harus semangat mengasihi Tuhan, ya, untuk kita bisa nanti ibadah di surga kekal, di Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Jadi kita sudah melihat sebagai inti baru, saudaraku. Tapi untuk pelayanan ini masih terlalu banyak. Karena kita harus sampai mencontoh Yesus sebagai imam besar itu. Bahkan saudaraku, kalau dia raja segala raja, tapi kalau kita harus seperti itu. Itu yang disebut, mungkin sekarang bisa disebut fotokopinya. Haleluya. Jadi bukan dia, tapi kita serupa dengan dia. Kan memang firman Tuhan begitu. Ya, manusia dari awal diciptakan segambar dan serupa, termasuklah pelayanan akhir zaman. Ini saudara-saudaraku, untuk kembali masuk ke Yerusalem baru. Itu sebabnya kalau ini adalah merupakan ibadah dari yang dibawa kepada orang Israel dan rohaninya kepada kita sekarang, ini contohnya dari surga. Makanya Yesus itu dari surga, tetapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hal yang dipertahankan. Nah, ini saudaraku. Jadi kalau kita baca sedikit lagi, waktu sedikit lagi kita mau baca dulu Ibrani. Ibrani ya, Ibrani 4 lah dulu. Ada yang bisa dapat mulai 15. 15 menjadi firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudaraku, pelayan ini
menghadirkan hadirat Tuhan. Dan semua kita harus mengarah ke situ. Tidak ada untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri supaya terkenal, supaya dianggap hebat, supaya ada akunya, itu nanti mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi segala sesuatu kalau kita dipakai Tuhan, itu anugerah Tuhan. Dan semua kita akan lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi harus benar-benar, saudaraku. Jadi kita ini membangun. Roh membangun. Membangun sidang jemaat. Membangun sesama kita. Membangun diri sendiri. Untuk nanti sampai ibadah di Yerusalem baru. Pasal 5. Sebab setiap imam. Coba baca. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ya, jadi saudaraku, biar Tuhan pakai kita dengan urapan. Kalau kita tampil main musik, membangun jemaat, main gitar, membangun jemaat, menjadi singer, membangun jemaat. Harus begitu, saudara-saudaraku. Membangun sesama, membangun juga diri sendiri. Ini, lanjut. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ya, jadi saudara-saudaraku, kita semua harus mohon kekuatan dari Tuhan. Dari Tuhanlah kekuatan kita. Dan saudara-saudaraku, kalau pelayanan yang di Yerusalem baru, kita sudah baca Wahyu 22 tadi ayat yang ketiga itu, ya, itu roh kesehatian. Ada kesehatian di situ. Makanya saudaraku, marilah, lawanlah semua. Jangan ada lagi yang membuat kita tidak bersehati. Amin, saudaraku. Setujulah semua ya. Kita buanglah semua apa yang, ya, kalau setan pasti ingin kita dipecah belah. Tapi jangan menangkan setan. Kita mau memenangkan raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Jadi dengan apa? Udah matikanlah semua itu akunya itu. Siapa yang benar itu urusan Tuhan. Kita bukan hakim. Siapa yang hebat itu urusan Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih upah masing-masing. Itu yang kita rebut. Karena kita ini adalah raja-raja kecil dan imam-imam. Tadi kita sudah baca itu, Wahyu 20 ayat 6. Baru itu nanti masuk di apa? Kerajaan 1000 tahun. Dan kita akan duduk di tahtanya Tuhan. Ini, saudara-saudaraku, menghakimi para malaikat-malaikat. Itu, saudara-saudaraku. Jadi luar biasa hikmat itu Tuhan berikan bagi kita. Luar biasa kasih Allah itu kepada manusia. Jadi Allah, malaikat, manusia, setan. Ya, setan ini dikasih kesempatan, saudaraku. Tapi bukan untuk bertobat, supaya dia tidak bisa menuntut. Dan kepada setan itu dibuat mengalahkan dia, tidak dengan perang pedang, tapi dengan Yesus merendahkan diri dan mati tersalib, mati keakuan. Kalau keakuan kita belum mati, setan nggak bisa kalah. Tapi kalau keakuan kita mati, biarlah Tuhan dimuliakan, setan langsung kalah. Haleluya, saudaraku. Semua kita nanti jadi dihitung 144.000 yang ditebus oleh darah anak domba Allah. Wahyu berapa? 14. Ya. Boleh baca sebentar. Tapi cepat-cepat ya. Udah mau 6:30. Wahyu 14 ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta
dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Terus, Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. ya mereka tidak bercela. Mereka disebut yang ditebus sebagai yang sulung. Ini saudara-saudaraku, kita sudah menerangkan sedikit walaupun belum jelas benar. Kalau Ruben adalah anak Yakub yang sulung atau yang pertama, tapi hak kesulungan adalah pada Yusuf. Itu karena orang yang sudah diselamatkan harus perbuatan menentukan. Tapi kalau keselamatan itu bukan pekerjaan kita, itu adalah pekerjaan Yesus saja, darah anak domba Allah. Tapi sesudah itu perhatikan perkara di atas. Kalau nggak mau ya udah, nggak bisa, harus perbuatan. Makanya Yusuf adalah yang terbaik dalam perbuatannya. Makanya semuanya dan teristimewa semua, apa namanya, bulir-bulir padinya saudara-saudaranya menyembah kepada bulir-bulirnya si Yusuf. Ada sakit hati nggak di Yusuf? Dimusuhin pun dia nggak sakit hati. Dikatain, masukin di sumur. Oh ini belum apa-apa, udah nggak mau, udah gap apa semua. Tapi bukan di sini. Betul apa enggak? Bukan di sini. Hah? Amin ya. Ya haleluya. Kita Yusuf semua. Ini saudara. Dan kalaupun Yusuf sudah bisa balas, ibarat yang punya kutu, taruh kutu di sini, tinggal begini, Yusuf, tapi dia nggak mau. Haleluya, nggak mau balas. Amin. Jangan ada sakit-sakit hati. Kalau pelayan-pelayan itu tidak boleh, saudaraku. Semoga Tuhan semakin tolong kita. Jadi anak sulung itu sesudah mereka dilahirkan, itu nanti berkembang semua perbuatan. Mana? Ya yang paling baik itu anak sulung. Makanya dari 12 anak Yakub itu, akhirnya yang paling baik adalah Yusuf. Kalau Ishak, anak sulungnya siapa? Esau. Tapi sesudah mereka lahir, Esau hanya berburu. Nah, tapi kalau Yakub selalu ada di kemah. Itu menggambarkan suka ibadah. Haleluya. Ini saudaraku. Akhirnya yang berkat sulung untuk siapa? Jadi bukan dari kelahiran. Jadi KTP kita 100 Purnatika Kristen, tidak ada apa-apanya. Diangkat pun jabatannya jadi 200, nggak ada apa-apanya. Tuhan tetap menetapkan dari perbuatan. Tapi jangan salah. Oh, kalau gitu bagaimana? Kan anugerah. Iya. Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan. Diselamatkan. Tapi sudah diselamatkan. Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah. Ini menentukan menjadi yang sulung. Ini menentukan menjadi yang sulung. Makanya pelayanan kita harus baik-baik, saudaraku. Haleluya. Jangan asal pelayanan begitu. Ya. Semoga Tuhan berikan pengertian bagi kita dan kita boleh menyerahkan hidup kita.
Sekarang kalau Tuhan berkata siapa yang memihak kepadaku datanglah, marilah kita semua berserah kepada Tuhan. Mari main musik.